mengantar lah ya, setidaknya 2 ahli, Profesor Tono Saksono maupun Profesor Henry Subiakto. Profesor Tono Saksono itu menjelaskan detail metodologi yang kami lakukan, bahwa itu bukan bagian dari atau termasuk digital manipulation atau pengeditan terhadap dokumen elektronik, bahwa itu adalah teknik yang baku dalam digital image processing. Sementara Profesor Henry Subiakto itu akan menjelaskan bagaimana Undang-Undang ITE khususnya pasal 32 dan 35 itu seharusnya tidak dikenakan kepada kami, karena kami sedang melakukan penelitian dengan metodologi ilmiah. Ya, selanjutnya kami juga mengumumkan tadi ke awak media itu, ya, coba syuting awak media sana, Bang Refli dan lainnya, bahwa kalau diberikan izin ya dalam korespondensi, kami akan ke DPR DPD minggu depan untuk menyerahkan 1000 buku Gibran Endgame Wapres tak lulus SMA untuk diberikan ke tiap anggota DPR, DPD dan staf ahlinya untuk dibaca. Ya, dibaca dan dilakukan kajian. Selanjutnya panggil itu Kemendikdasmen ya atau Ditjendikdasmen, bagaimana surat keterangan Gibran bisa diberikan pada 6 Agustus 2019 meskipun tidak punya ijazah SMA, SMK, tidak punya rapor 3 tahun, dan bahkan penyetaran itu berdasarkan 2 jenjang pendidikan tinggi yang berbeda. Yang satu secondary school, yang satu UTS Research Diploma katanya. 2 tingkat pendidikan yang berbeda disetarakan dengan SMK Peminatan Akuntansi dan Keuangan. Ini kan konyol. Kita akan mendesak supaya dicabut itu ya surat keterangan tersebut. Oke, bye-bye. Makanya baca dulu. Bang Refli, biasanya kira-kira berapa lama para ahli di dalam? Makan lama, karena pemeriksaan ahli ini sama dengan seperti pemeriksaan saksi atau tersangka. Jadi Detail ya, Bang? Detail dia. Ya, pertama tentu ditanya mengenai nama, alamat, tanggal lahir, macam-macam kan, biodata. Kemudian yang relevan pasti keahliannya. Ya, keahlian itu kalau kita lihat KUHAP, keahlian itu 2. Dengan gelar akademik dibuktikan, dan itu tidak ada masalah, ini profesor semua. Yang kedua adalah dengan pengalaman, nggak ada masalah juga, mereka orang yang berpengalaman. Prof. Henry Subiakto itu berkali-kali menjadi ahli dalam soal ITE. Nah, nanti tahu sendiri kan prosesnya harus satu-satu kan, ceklok, diketik-ketik. Kasih jawaban, tunggu Ya, diketik nanti, kan gitu. Nanti akan istirahat, ya kan? Dikasih istirahat, udah lanjut lagi. Apalagi ahli kan menjawab sesuatu itu bebas dia berdasarkan keahlian kan bisa kemana-mana, terserah Bang, dia. Sejauh ini rencana kita menyerahkan 1000 buku ke DPR DPD gimana, Bang, korespondensinya? Iya, kita akan melayangkan surat, kan kita baru rapat kemarin kan. Nah, kita akan melayangkan surat hari ini insya Allah, dan kemudian kita berharap hari Senin kita sudah bisa diterima mereka. Nah, tentu kalau kita bicara tentang institusi publik ini, mereka ini kan nggak bisa sekedar ngomong doang, ngirim surat doang, harus di-approach secara pribadi. Nah, nanti kita approach pastinya. Jadi kalau bisa Senin minggu depan, Bang, ya? Insya Allah, ya kalau bisa Senin minggu depan. Yang pasti kita pastikan stok ready hari Sabtu. Ya, kan kita juga sudah ngecek, ya kan sama-sama bahwa katanya stok ready paling lambat hari Sabtu. Iya, karena itu kita berani Sabtu. Senin. Iya. Jangan sampai kemudian mereka bersedia baru janji doang. Prof. Refli ada pertanyaan, apakah mungkin seorang ahli bisa menjadi tersangka? Nggak mungkin dong. Ahli itu otonom. Yang dia katakan itu adalah pendapat keahlian dia. Pendapat keahlian dia itu bisa berbeda dengan yang lain. Kalau seandainya dia memberikan keterangan yang katakanlah
tidak sesuai dengan keahliannya, ya paling dia kena kode etik ya, kena sanksi etik lah, atau sanksi moral. Iya dong, misalnya dia ternyata tidak menyampaikan hal yang dia ketahui secara baik, ya paling cuma itu pun kalau dia misalnya dari perguruan tinggi, maka ditegur dekannya atau apa. Kalau dia tidak di perguruan tinggi, ya mungkin organisasi profesinya yang menegur. Tetapi kebanyakan ya tidak dipersoalkan. Kalau begitu orang nggak mau jadi ahli dong. Jadi Bang. secara statistik belum pernah ada yang dikurung ya? Karena Mana ada. Bang, approach-nya itu personal juga Bang ya ke Ketua Komisi 3, Iya. Bang Habibur Rahman. Iya. Jadi saya udah approach dan dia mengatakan bahwa dia akan menghubungi pimpinan Komisi 3 yang lainnya untuk membicarakannya. Nah, kelihatannya saya atau kita harus menghubungi pimpinan Komisi 3 juga. ya. Jadi tidak cukup satu ya kan? Yang cukup satu itu Komnas HAM. Biasanya institusi yang agak apa ya istilahnya ya? DPR ini kan institusi yang penuh dengan anggaran ya kan? Ya kan? Di situ pusat kontraksi politik yang paling tinggi. Biasanya makin institusi seperti itu makin sulit kita masuk. Sama seperti di kementerian kan, tapi semakin dia state auxiliary body atau state independent body, lembaga-lembaga negara independen itu jauh lebih mudah. Komnas HAM misalnya, lembaga perlindungan Bang, saksi besok dan kita ada korban. rencana ke Komnas HAM kan? Iya, pukul 11.30. Kita bawa buku ini juga. Nggak Kalau apa-apa, ya? bisa. Iya, iya. Bukan kalau bisa harus bawa. Oh, harus bawa ya. Harus Oke. bawa dan kita serahkan kepada ketua Komnas HAM-nya. Iya, iya. Iya, gitu. Prof. Refli, banyak nih mengatakan, alah anggota DPR itu nggak mau baca itu, percuma buang-buang duit 100 juta rupiah. Tidak apa-apa. Jadi kita membuktikan kepada mereka bahwa rakyat bisa bersubsidi, ya bisa berurunan, bisa sama-sama mengumpulkan uang untuk membiayai mereka agar mereka rajin baca buku. Oh gitu. Bang, tentang surat katanya udah masuk, Bang. Oke. Oke, Bang. Silakan. Selamat pagi Pak Girsang. Oke, pagi. Di sini balik. Balik ke Bang. akademik. Oh iya, balik ke akademik luar biasa. Jadi perbincangan Bang Risma sama Profesor Refli Harun tadi, aku lanjutkan ya. Kebetulan dari tim penasihat hukum RRT ini, saya yang ditugaskan untuk menghubungi DPR kita, yang itu gedungnya di depan kita itu, nggak jauh dari sini. Nah, yang membidangi pendidikan dan lain-lain itu, yang lain-lainnya saya nggak usah sebut, adalah Komisi 10. Pagi ini surat kita dari RRT yang saya tanda tangan sudah meluncur secara resmi ke gedung DPR. Dan CC-nya ke Komisi 3 DPR RI dan DPD RI, DPR, DPD RI. Sebutannya gimana itu? Atau terbalik atau gimana? Mengerti lah. DPD RI lah begitu. DPD RI. DPD RI. Apa isi suratnya? Ada dua hal. Pertama, kita mohon RDP rapat dengan pendapat dengan Komisi 10. Jika berkenan digabungkan dengan Komisi 3, Komisi Hukum. Itu poinnya. Kemudian kita akan menyebarkan atau memberikan 1000 eksemplar buku Gibran Endgame kepada anggota DPR, Komisi 10 dan komisi lain yang mau. Itu menurut saya satu hal yang spektakuler, dan pasti selaku wakil rakyat seharusnya sesuai aturan mereka harus merespons, karena pengarang buku ini adalah Dr. Rismond Hasihol Senipar, adalah seorang dokter dan seorang rakyat juga, Rakyat jelata. dan seorang peneliti juga. Iya. Peneliti yang bermodalkan sendiri. Oleh sebab itu buku ini jika dibaca gampang sekali. Mungkin SMP, SD, SMP bisa mengerti, khususnya bab-bab awal ya, yang menjelaskan apa itu bab 1, bab sampai bab 9 kalau tidak salah, itu sangat encer membacanya. Jadi memang keahliannya dia sudah biasa karang buku di Amazon Bookstore ya. Iya. Dan sudah juga terjual bukunya di sana, kalau nggak salah 100-an buku. Dan ini gampang dia menulis. Tapi bukan soal gampangnya, apa kontennya, itu yang perlu. Nah, perlu saya jelaskan, ini ada sedikit selain tadi kegiatan ke gedung DPR RI, juga ada kegiatan sebelumnya ke Dikdasmen, yaitu Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Dan boleh katakan kunjungan fisik ke sana
Salah satu kunjungan fisik itu sampai berantem dulu nih, Bang Rismon ini ya. Kita nggak usah, itu videonya beredar di mana-mana. Kenapa? Itu dalam penegakan hukum. Kalaupun lari dari kasus kita ini, tapi Bang Rismon ini dulu ahlinya di sana, yang ternyata video itu dimanipulasi. Sekarang bukan itu masalahnya, kita akan didasmen urusan ini kemarin. Sesudah 3-4 kali ketemu, pejabatnya tidak bertemu, apalagi menterinya. Kita hanya dipertemukan sekelas sekretaris, oleh sebab itu kita seriuskan. Kita suratin kurang lebih udah menjelang 10 hari ini melalui PPID-nya di Dasmen. Nah itu akhirnya kita lakukan secara legal action sesuai administrasi kelembagaan negara Undang-Undang 14 Keterbukaan Informasi Publik tahun 2008. Kita lakukan itu on track, on rule of law. Bukankah Pak Bonato sudah melakukannya? Gimana? Bukankah Pak Bonato sudah melakukan gugatan KIP? Itu versi lain. Jadi kalau Pak Bonatua itu untuk ijazah Pak Jokowi, waktu salinan ijazahnya dipakai 2014 dan 2019. Ternyata gugatannya Lae Bonatua Silalahi dikabulkan semua. Artinya ijazah itu sekarang bisa dilihat pribadi setiap orang, gitu loh. Jadi itu berkaitan dengan ini. Jadi masalah ijazah pokoknya tidak terpisah antara S1 dan SMA itu yang disetarakan itu masih tali bertalian, begitu ya. Saya kira begitu. Oh ya, ada informasi mengenai lab, katanya ada surat yang ditolak lab dari mana? Oh lab, itu saya kira lumrah karena 3 lab yang kita ajukan yaitu BRIN, UCM UI dan Puspamat. Sampai sejauh ini ke kantor saya sudah ada 2 jawaban baik dari UI Universitas ya dan dari Puspamat. Mereka mengatakan ternyata laboratorium yang ada di sana itu sekarang tidak untuk laboratorium forensik lagi, tapi ada seperti Puspamat udah psikoterapi, narkoba lah ya, narkoba dan lain-lain. Sementara yang UCM itu khusus untuk hal lain di luar ini. Jawabannya ada di tas saya. Kalau saya bongkar jatuh tas saya ini, gitu. Jadi satu lagi belum dijawab. BRIN. Tinggal BRIN ya. BRIN ini memang informasi yang terakhir adalah ini yang paling lengkap. achievable, paling lengkap lah ya, paling achieve lah ceritanya. Jadi kita belum tahu apakah mereka langsung koordinasi dengan Polda Metro Jaya atau tidak, kita belum tahu itu. Kita kalau ditolak Bang ajukan ke Singapura aja Bang. Luar negeri. Ya. Singapura, Korsel, Jepang, Amerika. Kalau kita sebut di luar Indonesia, menurut saya udah pasti objektif. Nggak usah Singapura, Malaysia aja. Pokoknya keluar dari Indonesia. Kenapa? Mereka udah dari dulu, mungkin sejak 40 tahun yang lalu sudah membuka jalur bahwa setiap lembaga itu open. Ya, artinya itulah objektif lah gitu ya. Tapi ya kita lihat apakah saya sudah cari Bang referensi laboratorium untuk melakukan uji kromatografi, analisa jenis maupun usia tinta maupun kertas. Di mana itu? Nah, di Singapura ada, Korea Selatan ada, Jepang ada, Amerika ada, Oke, Australia juga ada. Selanjutnya kita apply boleh ke sana. Iya. Ya apply ya, kalau mereka mau ya nggak tahu ya tentang prosedurnya. Mereka pasti mau Bang, cuma per lembar itu berapa ribu dolar begitu Itu Bang. dia masalahnya kan. Jadi itu yang menjadi konsideran kita, pertimbangan kita jika kita ke sana. Kalau soal mau pasti mereka mau, objektif. Iya. Kalau Singapura, Malaysia, Jepang, Korea itu European thinking. Ya gaya berpikir Eropa. Objektif, repeatable. Ya diulang-ulang 10 kali pun sama gitu loh. Tapi kalau Indonesia itu jangankan 1 kali. Wah diulang, bagaimana 1 kali rekaman nggak bisa? Bagaimana merepeatable? Tahu repeatable itu ya lagu itu diulang-ulang terus gitu loh. Kan gitu Ji. Ya dan apa tuh si kawan kita. Oke. Jadi saya pikir begitu ya. Balik ke akademik. Pergerakan ini terus RH Channel. RH Channel. Terus ini apa nih? Ya. Memilih untuk membagikan buku secara gratis DPD. Itu Rismon yang jawab. Oh iya. Jadi tim manajemen juga setuju. Kita kan punya tim manajemen Gibran Endgame ya, sendiri. Terus kami diskusikan dan mereka setuju mengalokasikan sebagian dari keuntungan dari penjualan buku Gibran Endgame. Oh. Ya. Jadi sudah kisarannya untuk 1000 buku itu sekitar 50 juta gitu. Wah, disumbangkan.
Iyalah Bang, porsinya. Enggak, seharusnya DPR yang sumbangkan kita dong. Ini terbalik di rumah saya. Bang ini Loh, iya. Jujur aja, aku sampaikan, kalau kita sampai menyumbang ke sana gratis, itu berarti kita menyumbang secara materi ke anggota, ke wakil rakyat kita di sana. Nggak apa-apa lah Bang, sekali kita sumbang. Enggak, ini Itu kan kita nih rakyat, itu cuma wakil. Oh iya, kita rakyatnya, mereka wakil Bang. Mereka cuma wakil. itu analoginya terbalik menurut saya, Prof. Kita sumbangkan, Prof. Bahkan seharusnya mereka menyumbangkan cetak ini kurang lebih 10.000 eksemplar. Nah, itu baru the good. Baru good namanya wakil rakyat. Tapi untuk sementara sudah kita alokasikan ya. Tapi sekitar... dari hati itu ya. Iya Bang. Tidak dengan terpaksa. Enggak lah Bang. Itu. Aku secara hukum tanya. Demi perubahan. Jadi kalau yang terpaksa masalah hukum lagi nanti. Ya, enggak lah Bang. Kalau gitu, Risma bilang, aku dengan hati yang paling terdalam kusumbangkan buku ini ke anggota DPR fraksi manapun itu dengan hati Dengan yang hati, terbuka dan iya. lapang. Itu bahasa hukumnya. Tapi bukan hanya saya Bang, tim manajemen soalnya. Iyalah, Ya. manajemen Tim juga. manajemen secara sukarela dengan hati yang tulus, ikhlas dan lapang menyumbangkan 1.000 buku ke setiap anggota DPR, DPD bahkan staf ahlinya dapat nanti Dan 1.000 buku. bisa disetarakan dengan 50 juta. Ya, Itu jelas itu. sekitar itu 50 juta. Bukan penyetaraan ya. Jangan salah. Bukan penyetaraan. Ini kajian akademik, kajian anatomi kurikulum, silabus, capaian profile graduate, capaian pembelajaran, belum lagi keterangan dari Dr. Eko Susanto. Ini semua nggak ada pencemaran nama baik. Ini kajian. Iya, gitu loh. Dan yang pasti mudah-mudahan minggu depan ya Bang ya kita Surat ke ini DPR. udah masuk tuh, udah berjalan oleh kantor saya ke Komisi 10, CC-nya Komisi 3 dan DPD RI. DPD kita udah pernah ke sana ya. Oh ya. Dengan Pak Tamsin. Mudah-mudahan DPR Komisi 3 dan Komisi 10 pendidikan nggak takut ya. Ya seharusnya tidak, karena pendidikan kan ini bagian dari pendidikan. Ya harusnya merespon dong, kalau nggak direspon ya gitu. Kalau Komisi 3 kan Komisi Hukum. Soalnya wapresnya ini aktif Bang, bukan mantan. Wah, kalau penegakan hukum aktif, incumbent, mantan, juragan, bos, apa segala macam itu lapor pada hukum. Bahkan oligarki juga itu. Oligarki itu juga. Jadi kalau orang mengatakan hukum itu pembelajaran beneran. Jadi kalau berencana di sana tuh law enforcement itu utama. Tidak punya KTP ya, pejabat di Australia, dengarkan. Ya, kalau satu kan tidak pakai SIM di jalan ditangkap toh, kita angkat dan dia tinggal turutin aturan gitu loh. Jadi kita ini tidak ada oligarki di sana. Segera gitu ya. Ya, oke Bang. Siap. Mudah-mudahan setelah kita bagikan 1.000 buku gratis ke DPD DPR ini, mudah-mudahan ada tindak lanjut mereka ya Bang ya, memanggil RDP itu. Gunanya RDP saya menjelaskan ya. RDP itu dulu hearing namanya, mendengar. Tapi istilah itu dirubah dengan rapat dengar pendapat. Apa itu? Bukan hanya pendapat kita aja, pendapat mereka juga. Itu forum resmi di DPR. Setiap komisi begitu gitu loh. Jadi kalau seorang Rismond Tipa, seorang Roy Rismond dan Tipa RT selaku rakyat juga dan peneliti minta RDP, menurut saya tidak ada aturan yang melarang. Iya, Bang. Dan kita juga ajukan secara resmi suratnya. Iya, Bang. Saya kira begitu. Kalau ditolak ya bikin suratnya biar kita juga tahu. Wah ini Alasan penolakan ya, ini Bang, ya? wakil rakyat yang menolak gitu loh. Menolak RDP itu loh khususnya ya. Gitu. Saya kira Oke pemirsa ya, langkah update baru live itu terlambat. siap, oke. Oke, bye-bye. Oke, siap. Bye-bye. Salam balik ke Horas. Oke, Horas. Udah punya bukunya? Udah. Kelas 1. Oh, Ya. tapi Biar kita bekal. Kalau aku aja. Nanti biar